Bismillahirrahmanirrahim. Banyak istri merasa sudah saya lakukan tugas saya. Benar. Kalau memang sudah, alhamdulillah. Kalau merasa sudah, perlu ada auditor. Berapa banyak ya orang yang merasa keuangannya sudah bagus, ketika diaudit ternyata banyak bocornya, banyak bolongnya. Kita di kampus Jember itu selalu datangkan auditor dari luar. Tiap tahun kita datangkan. Ternyata harus ada ini, ada ya Allah ya. Kata mereka, padahal kita pikir sudah bagus banget, ternyata enggak. Maka di sini perlu kadangkala seorang wanita itu tanya kepada siapa? Kepada orang yang berilmu. Kalau ada ustazah sama ustazah. Makanya suatu hari ketika ada seorang wanita curhat sama Rasulullah SAW, bibinya Imran bin Husain, dia selesai curhat sama Nabi SAW, Nabi tanya, Masya Allah ya, bagaimana kepedulian Nabi sama perempuan ini? Artinya dia yang curhat dulu, dia tanya, Nabi jawab. Selesai itu Nabi baru tanya sama dia, Adzatu zaujin anti, engkau udah bersuami? Kata perempuan ini, Naam ya Rasulullah. Kaifa anti minhu? Nabi tanya, gimana sikapmu kepada dia? La alu illa ma'ajiz. Aku gak pernah menyia-nyiakan dia ya Rasulullah, kecuali yang aku gak mampu. Kan kadang-kala perempuan menganggap kata-kata ini, ya sudah gimana, aku gak mampu. Kemampuanku hanya di situ. Apa kata Nabi SAW? Unduri aina anti minhu. Engkau lihat bagaimana, perhatikan bagaimana sikapmu sama dia. Innama huwa jannatuki au naruki. Dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi nggak main-main, akan dimintain pertanggungjawaban. Makanya kalau kita bicara madrasah harus disiapin dulu nih. Kepala sekolahnya dibenerin. Kalau nggak bener, kepala sekolah bisa diganti nggak? Nggak bisa diganti. Gurunya yang diganti. Kok bisa gurunya yang diganti? Bisa, kepala sekolah itu bisa diajukan, tapi mengajukan. Kalau mengganti kepala sekolah itu harus mengajukan kepada dinas pendidikan. Kalau nggak salah, ini kayaknya kepala sekolahnya nggak benar nih, kata dia. Sering goib, sering hadir tapi goib gitu kepala sekolahnya itu. Bisa diajukan artinya. Kemudian gurunya juga bisa diganti. Ingat Nabi Ismail suruh ganti gurunya, bayangin. Suruh ganti gurunya Nabi Ismail. Ketika itu pentingnya ya, ada pengawas ya. Ada pengawas, ada yang diajak curhat. Ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah alaihissalam ya, mengunjungin Nabi Ismail, datang ke rumahnya Nabi Ismail. Miskin Nabi Ismail, susah hidup. Dia ketuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam katanya. Datang seorang perempuan, nggak kenal. Artinya ketika nikah juga nggak hadir Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail nikah, Nabi Ibrahim ada di Palestina. Semoga Allah bebaskan Palestina dari tangan-tangan Zionis ya. Nabi Ibrahim tanya, Aina zaujuki? Mana suamimu? Kata dia. Yabtaghi lana. Dia lagi berburu. Dulu di Mekah, bayangin ya. Kerjanya itu berburu. Antum bisa bayangin gimana Mekah pada waktu itu. Ada yang binatang-binatang buruan itu jemaah. Lagi berburu. Lalu, Kaifa aishuki? Ditanya oleh Nabi Ibrahim, gimana kehidupanmu? Subhanallah jemaah. Jadi kita itu bisa tahu orang itu baik atau tidak dari, kalau sekarang psikotes ya, ditanya, diajak ngobrol, ketahuan, oh ini kayak gini, ini kayaknya nggak pantas ini, seperti itu. Ketahuan dari gaya ngomongnya seperti itu. Karena ini nggak kenal, maka cerita sudah. Kalau orang kenal kan kadang-kala jadi malu-malu ya. Tapi waduh ya Allah, suamiku itu kayak apa, hidupku susah, menderita, aduh kondisi kita pokoknya sudah nggak ada baiknya. Kata Nabi Ibrahim, kesian ini anakku ini dapat guru kayak gini. Akhirnya ya sudah, kirim salam sama suamimu kalau datang ya, suruh dia ganti atabatul bab. Ana sampai sekarang masih belum dapat terjemahan atabatul bab. Rumah dulu itu biasanya di depannya itu ada tangganya, rumahnya itu agak naik ya, naik dari tanah karena dulu tanah ya, mereka biasanya lebih tinggi. Di depannya itu ada kayak yang tempatnya keset gitu. Di depan tempatnya. Suruh ganti dia itunya, kata dia. Oh iya, kata dia, sudah. Datanglah Nabi Ismail. Tanya. Kayak ada orang datang, kata dia. Oh iya, tadi ada orang tua datang. Bayangin ya, Nabi Ibrahim, buyutnya Nabi Yusuf. Gimana gantengnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, dikata dia ada orang tua. Jadi dia melihat, memandang itu sudah nggak enak. Jadi orangnya tua, sepuh, udah kayak gini kata dia. Terus dia tanya aja dia tadi,
Tanya engkau kemana, aku bilang kau lagi berburu. Terus tanya tentang kehidupan kita, ya aku ceritakan. Kita kan menderita hidupnya, susah, sulit, ini itu. Oh. Ada istri yang kayak gitu? Ada kan? Ngeluh terus. Apa kata? Terus ya dia kirim salam sama engkau, lalu dia pesan supaya engkau ganti tuh Atabatul Bab itu. Oh gitu, tadi yang datang itu bapakku. Dan Atabatul Bab itu adalah dirimu. Dia nyuruh aku menceraikanmu. Engkau sudah balik ke rumah orang tua. Bisa dibalikin ternyata gurunya. Nah, dibalikin. Akhirnya nikah lagi. Bayangkan, nikah lagi sama, kondisinya tidak berubah. Nabi Ibrahim datang lagi, tidak ketemu Nabi Ismail. Pertanda kondisi ekonomi mereka sama aja, nggak berubah. Nabi Ismail nggak ada. Ya bertanya, gimana kehidupan kalian? Ya Allah, senangnya kita hidup, kata dia. Ya Allah, alhamdulillah kondisi kita menyenangkan, kita tentrem, kita damai. Terus dia sebut kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Terus tanya, makanan kalian apa? Waktu itu nggak tanya makanannya. Sekarang mulai tanya, karena istrinya yang menyebut kondisi mereka seneng gitu. Ya makan kita daging sama air. Daging, mereka nggak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi kalau sekarang orang diet keto itu katanya, niru zaman di Mekah dulu, nggak ada. Memang nggak ada padi, nggak ada gandum Mekah, itu nggak ada. Sampai hari ini pun nggak ada datang dari luar. Ya tadi berburu, dari berburu itu dagingnya biasanya mereka olah jadikan qadid, apa yang dijemur itu, dendengnya jadikan dendeng sama mereka, itu yang mereka makan. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahi mereka di daging mereka dan air mereka. Didoakan. Kata Nabi Muhammad SAW, kenapa Nabi Ibrahim cuma mendoakan dua itu? Karena itu yang ada. Kalau ada yang lainnya pasti didoakan juga yang lainnya seperti itu. Terus dia kirim salam sama Nabi Ismail dan sampaikan kepada dia untuk jaga tuh, untuk dirawat Atabatul Bab depan pintu rumahnya itu. Ah itu. Jadi ingat para wanita, tolong engkau jangan merasa sudah menjalankan tugasmu dengan baik. Karena kadang-kadang perasaan tidak sesuai dengan realita. Sekali lagi, kenapa Nabi SAW mengatakan kepada bibinya Imran bin Husain, lihatlah bagaimana pelayananmu kepada suamimu, karena dia surgamu atau nerakamu. Artinya kalimat surga dan neraka ini berarti kita harus maksimal banget gitu. Maksimal banget. Apa yang harus dilakukan, dilakukan. Dan bertanggung jawab kepada anak-anaknya juga. Bakal ditanya, engkau kasih makan apa anak-anak itu? Kadang-kala ada emaknya yang diet, anaknya diajak diet juga. Loh ini anak masa pertumbuhan diajak diet. Itu masa, kadang-kala maknya malas masak, ini itu. Tolong perhatikan anak-anaknya suami. Kon anaknya aku juga, Ustaz. Iya. Ada yang anaknya juga, ada yang bukan anaknya juga. Ada yang kadang-kala suaminya duda, bawa anak. Itu tanggung jawab. Jangan berpikir, enggak, aku enggak bertanggung jawab. Dia bukan anakku. Nabi SAW menyebutkan engkau bertanggung jawab atas suamimu dan anak-anak dia. Bukan anak-anak. Ibn Rajab Al-Hambali ya, dalam Lataiful Ma'arif dia menyebutkan tentang faedah iktikaf. Kenapa kita perlu untuk iktikaf? Beliau menyebutkan agar seorang terbiasa untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar, kita berbahagia tatkala kita berkumpul dengan keluarga kita. Kita berbahagia tatkala kita berkumpul dengan sahabat-sahabat kita. Tapi latih diri kita untuk bisa berbahagia tatkala kita bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dengan iktikaf. Latih diri kita untuk bisa berbahagia tatkala berdua-duaan dengan Allah. Di antaranya dengan iktikaf, di antaranya baca Quran sendiri, di antaranya tatkala salat malam. Latih diri kita. Kenapa? Karena waktu kita akan banyak di alam barzakh. Tidak ada yang menemani Anda. Tidak ada teman-teman Anda menemani Anda. Anda hanya sendirian tatkala itu. Kalau Anda tidak terbiasa berbahagia dengan kholwat bersama Allah, Anda akan repot tatkala di alam barzakh. Padahal keberadaan Anda dalam alam barzakh jauh lebih lama daripada kehidupan Anda tatkala di dunia. Maka seorang melatih diri untuk berkholwat, berbahagia tatkala dia salat malam, tatkala dia baca Al-Qur'an, ya. Agar dia terbiasa untuk berbahagia tatkala bersendirian. Karena kalau Anda sudah meninggal, gak ada yang temani. Omong kosong, ada yang bilang, wahai suamiku, kita hidup sehidup semati. Itu omong kosong. Kalau istrinya meninggal, apakah suaminya mau menemani dia dalam kuburan? Tidak. Ntar lagi suaminya kawin lagi. Itu benar, itu kenyataan.
Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min. Sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Wala yakunu dzalika illa li mu'min. Dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang beriman saja. In asabahu sarra syakar. Kalau datang padanya nikmat, maka dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau datang padanya ujian, maka dia bersabar. Ini kaidah dasarnya kebahagiaan. Kita harus tahu teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada dua sayap kehidupan yang harus berdampingan. Syukur pada saat nikmat ada dan sabar pada saat ujian datang. Ini tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Karena akan ada nikmat datang pada kita dan akan ada juga cobaan yang datang. Tetapi sebagaimana saya bahasakan tadi, pada saat menghadapi cobaan ini Allah akan berikan kita perangkat-perangkat untuk bisa mendapatkan jalan keluar sehingga mendatangkan kebahagiaan juga. Kayak tadi sakit, kita dapat dokter yang cocok, resep yang cocok, sembuh misalnya. Maka itu juga sebuah kebahagiaan tersendiri. Sabar artinya kita menerima keputusan Allah, kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Tidur malam hari, sehat. Bangun pagi, flu misalnya. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Apa itu sabar? Bukan duduk manis lalu tidak beraktivitas. Enggak. Kita terima dulu. Oh, Allah lagi uji saya. Kemudian kita ikhtiar. Minum obat, minum teh hangat misalnya. Nah itu sabar. Dan kebahagiaan akan diraih di saat kita mendapatkan solusinya. Jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian selama hidup di dunia tidak akan ada ujian. Para nabi-nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ujian ini seperti ibarat kalau kita lagi sekolah, maka itu penaikan kelas ya, supaya level kita naik, kita punya pengalaman hidup ya, sehingga kita bisa belajar. Dan ini sekolah yang paling canggih adalah pengalaman hidup ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita sehingga kita tahu bagaimana bermuamalah dengan manusia, bermuamalah dengan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini ya, berinteraksi dengan fenomena alam, dan semua ini adalah sebuah sekolah yang sangat besar yang harusnya kita fahami bersama. Ini dulu poinnya. Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi memberikan nasihat. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non muslim ya, karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Tidak ada yang awalnya kita benci, kita malah bisa jadi cinta sama dia. Itu yang ditakutkan. Kalau berdagang, bergaul sama orang non-muslim, gak masalah. Di kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, bayangkan. Meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, baju besinya itu digadaikan kepada orang Yahudi. Yahudi jemaah, bukan Nasrani. Yang sudah Allah sebutkan kebencian mereka kepada Islam. Tapi dalam bergaul nggak masalah. Tapi untuk jadi teman dekat jangan. Dia tidak akan mengingatkan kita untuk sholat jemaah. Karena tidak ada sholat dalam agama dia. Mungkin dia menghargai kita untuk sholat, iya ada. Ada orang-orang Nasoro yang kalau kita ke rumah dia, ini kayaknya waktu sholat, kalian mau sholat ya? Dia carikan tempat, mungkin seperti itu. Mungkin. Tapi menyuruh kita, ada hal-hal yang haram buat kita, halal buat mereka. Sehingga kita mau tidak mau terpengaruh. Kalau teman ya teman biasa aja di kampus, selesai. Kecuali tadi kita ada maksud untuk berdakwah. Karena muslim itu mewarnai dan tidak diwarnai. Kalau antum berteman dengan dia, enggak, saat ana berteman dengan non muslim ini, ana harap bisa memberikan hidayah kepada dia. Dia orangnya baik. Umpamanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi Ustaz jelaskan mengenai berkawan dengan yang buruk dan kafir. Yang Ustaz maksud teman atau sahabat. Jadi sohib ini ada kedekatan. Kalau sekedar kenalan, ya nggak ada masalah. Kita ketemu di kampus selesai. Itu mungkin tidak sampai jadi sohib sama kita. Jadi sahabat yang kedekatan.
Itu nggak ada masalah. Dia katakan saya punya teman kafir dan tidak bertakwa, tapi bersahabat dengan mukmin, mohon dijelaskan. Terima kasih. Nah, nggak ada masalah sekedar kita memang ada urusan sama orang kafir ini, urusan bisnis atau karena dia kelas, dia sebagai ketua kelas, dia sebagai apa, kita ada urusan, tapi tidak menjadikan dia sebagai sahabat ya, teman dekat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalili. Falyamdur ahadukum man yukhalil." Orang itu tergantung teman dekat. Teman dekatnya. Khalil ini memang sudah dekat. Beda sama sahib. Khalil itu yang kecintaannya sudah masuk ke dalam hati. Maka lihatlah kalian bersama siapa kalian bersahabat. Itu sabda Rasul SAW. Agama kita tergantung teman kita. Teman dekat ya tentunya. Tapi kalau sekedar teman ketemu terus pergi di kantor. Karena sekantor mau nggak mau kita berteman. Tapi tidak sampai kita ajak ke rumah, makan bareng. Enggak. Insya Allah nggak ada masalah. Tapi tetap kita berhati-hati.